Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bongkar Bro, masih bersama Alit Suralit. Jadi hari ini kita bakalan ngebahas si Phil CC Pro. Lagi-lagi kita dikirimin sama Soundbeats. Mantep nih Soundbeats. Support banget pokoknya nih, udah ngirimin berapa TWS ya, udah banyak banget kayaknya. Thank you banget kok, thank you banget Soundbeats. Yang menurut gua si Phil CC Pro ini adalah TWS dari Phil yang paling ganteng. Tahu kenapa paling ganteng? Soalnya yang paling cantik itu sensor bro, sensor ya. Sensor bro. Itu kalau nggak disensor nanti dia ngilang lagi. Jangan biar pada nggak tahu kecengan gue, udah biarin aja. Off the record aja udah. Sorry keceplosan bro. Daripada keceplosan lagi, mendingan kita langsung aja ke videonya. Let's go. Salah password. Ceki bro. Ini dia si Phil CC Pro. Harganya dibanderol dari 900 sampai dengan 1 juta rupiah. Ya, kalau misalnya kalian lihat di Soundbeats itu sekitar harganya 960 atau 970-an segituan lah. Dan ketika kalian beli, di dalam dusnya itu sudah pasti ada dapat charging case-nya, kemudian sepasang earbuds-nya, terus ada kabel USB ya, dari USB A ke USB C ini buat chargingnya. Terus ada 2 pasang ear tips, extra ear tips dengan ukuran yang berbeda. Terus juga ada manual book dan garansinya yang kita nggak ngerti-ngerti amat, bahasanya soalnya Cina semua nih. Cuman karena kita keseringan pakai Phil nih, kita jadi agak jago-jago gimana gitu bahasa Mandarinnya. Misalnya kayak Pei Tui, terus Lanyal Xilianci. Ya gitulah pokoknya lah. Apa ya, kalau misalnya yang ngerti bahasa Mandarin boleh deh komen di kolom komentar di bawah, soalnya sekalian kita belajar juga. Kalau kita lihat dari build quality-nya, dia masih berbahan dasar plastik ya. Terus kalau masalah kokoh atau enggaknya, gue bisa lo bilang itu lumayan kokoh. Kenapa gue bisa lo bilang lumayan kokoh? Karena di bagian engselnya itu ditutupnya masih ada goyangan sedikit. Meskipun cuma sedikit. Ya gue sih nggak consider banget ke masalah itulah ya. Karena dia juga udah lumayan kuat gitu maksudnya. Jadi nggak yang parah-parah banget goyangannya kayak TWS-TWS budget. Dan kalau kita kocok, dia udah nggak ada suaranya. Sedangkan untuk desainnya ganteng banget, seriusan ini tuh ganteng banget, selera gue banget. Jadi dia tuh kelihatan kayak apa ya? Karena dengan warna grey, dark grey-nya dia tuh kesannya jadi kayak elegan gitu, sama kayak gue, elegan. What? Bro, what are you talking about, man? Untuk case-nya ya seperti yang tadi udah bilang ya, ini dia warnanya dark grey dan finishingnya tuh metalik, jadi ada glitter-glitter gimana gitu. Terus juga ada charging slot di bagian bawahnya yang udah USB Type-C. Kemudian ada tulisan Phil di bagian depannya. Yang ternyata ini tuh bukan cuman sekedar tulisan biasa, tapi juga jadi lampu indikator. Wah gila sih, pas gua lihat tuh kayak yang lampunya tuh kalau kata reviewer lebay itu udah kayak yang keren banget, gue udah kayak mati gitu. Ya gitulah, banyak kira-kiranya. Sedangkan untuk earbuds-nya masih sama sih, dia juga minimalis. Dia memiliki batang yang kokoh. Batang yang kokoh. Ingat itu. Batangnya ini masih berwarna dark gray dan warna hitam di bagian kepala earbuds-nya. Ada logo di bagian batangnya yang kokoh tadi. Kemudian di bagian atasnya itu ada lampu indikator dan secondary mic di sampingnya. Terus ada konektor dan mic utama di bagian bawahnya. Serta ada sensor in-ear detection di bagian dalam kepala earbuds-nya. Cuman lagi-lagi, gua menyayangkan ergonomik desainnya si Phil. Kayaknya nih keluarga Phil banyak bermasalah di sini sih. Yang misalnya nggak semua sih, tapi kebanyakan lah, mostly yang kita cobain tuh. Jadi ketika case-nya dibuka dan kalian mau nyabut, susah. Iya, bener, seriusan. Karena dia tutupnya tegak banget dan positioning si TWS-nya, earbuds-nya begini. Jadi mau nyabut susah. Terus di bagian earbuds-nya itu kan di bagian atasnya itu, di bagian deket touch sensornya itu ada secondary mic itu untuk ANC-nya. Karena dia sudah bisa ANC. Cuman masalahnya gini, kenapa secondary mic ini ditaruh di bagian atas di deket touch sensornya? Jadi gimana ya, kalau misalnya kalian lagi pakai ANC-nya, kemudian kalian mau ngetap dan si mic-nya ketutupan, itu ada perubahan di ANC-nya. Meskipun nggak terlalu banyak, tapi itu agak mengganggu menurut gua. Untuk pairing-nya gampang banget. Seperti biasa, keluarga Phil kan udah agak-agak keren gimana gitu ya. Jadi tinggal buka case-nya aja, tutupnya gitu dibuka, terus tinggal
cari gitu pairing di handphone kalian, itu tuh udah langsung bisa connect, gampang, nggak harus ngeluarin lagi si TWS-nya dari earbuds-nya dari case itu, nggak usah. Dia sudah menggunakan Bluetooth 5.2 yang diklaimnya memang 10 meter above, jadi lebih dari 10 meter. Dan gua tes, ya dia juga koneksinya stabil. Handphone gua taruh di kamar di lantai 2, kemudian gua turun ke bawah ke dapur, masih connect. Gua tes keluar jalan-jalan sampai ke sebelah rumah, juga masih connect. Dan akhirnya putus setelah jarak terlalu jauh. Ya. Dia juga sudah bisa dipakai single atau dipakai satu doang antara kanan ataupun kiri. Tapi ingat, in-ear detection-nya kalian matiin dulu di aplikasinya. Soalnya kalau enggak ya pas kalian keluarin dari kuping otomatis dia akan nge-pause lagunya karena si in-ear detection-nya aktif. Tapi kalau misalnya kalian matiin itu tuh smooth banget. Jadi kalian mau pakai yang kanan doang terus kalian pakai yang kiri doang bergantian tuh lagunya nyambung terus. Nggak ada putus-putus sama sekali. Blast aja kayak kalian terobos lampu merah. Seringan tentu. Untung nggak ditilang. Dia juga sudah auto on dan auto off ketika dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam case-nya. Cuman gue punya 2 kejadian lucu di mana dia tuh tetap connect ketika dia sudah dimasukkan ke dalam case-nya. Tapi Bluetooth di handphone gue belum dimatiin dan dia tetap connect. Memang sih nggak ngeplay lagu, tapi tetap kan connect gitu, tetap terkoneksi. Yang akhirnya pas ketika gue cek, gue mau pakai, itu kan harusnya baterainya 100%, harusnya si earbuds-nya. Ini kok cuma 70%, jadi dia tetap terkoneksi selama gue tidur. Dan yang satu lagi, itu salah satu earbuds-nya memang tidak terkoneksi, tapi hanya satu aja. Kalau nggak salah yang sebelah kanan atau sebelah kiri ya. Sebelah kanan kalau nggak salah dia masih connect, dan akhirnya jomplang baterainya. Yang satu 100%, yang satunya cuma 60%. Itu, gara-gara masih ke-connect ke handphone gua. Jadi pastikan lagi, kalau misalnya kalian nggak mau pakai, masukkan earbuds ke dalam case-nya, dan matikan Bluetooth di device kalian. Untuk masalah kontrolnya dia sudah tergolong lengkap kalau kata gue. Misalnya buat teman-teman yang beranjak dari feel lama kemudian mau ganti ke feel CC Pro ini, sebenarnya kontrolnya mirip-mirip, nggak terlalu jauh gitu. Cuman dia punya tambahan, karena dia di aplikasinya punya MAF atau My Audio Filter. Nah, kemudian juga ditambah lagi kontrolnya itu bisa kalian switch ya, mau taruh di bagian kanan earbuds kanan atau bagian earbuds kiri dengan double tap. Kemudian kalian bisa juga masukin perintah 4 kali tap gitu, itu untuk switch device. Jadi dia tuh sudah bisa mendukung dual connection. Jadi kalau misalnya kalian lagi pakai nonton di tablet kemudian atau di laptop, terus lagi nonton juga di handphone, nah kalian mau pindah antara dua itu tuh bisa. Tinggal tap 4 kali aja, dia akan otomatis connect ke device yang terkonek sebelumnya. Jadi ganti-ganti aja itu dua itu. Keren kalau kata gua. Sedangkan untuk touch sensor sendiri menurut gua dia sudah sangat sensitif. Ya agak kelewat sensitif, tapi maksudnya nggak yang jadi mengganggu banget ya. Enaknya tuh karena bentuknya dia, sebenarnya bentuknya agak aneh. Karena dia kan si earbuds-nya itu batangnya agak kotak. Kalau misalnya baru pindah ke Feel CC Pro ini, kalian akan merasa aneh bagian touch sensornya sebelah mana. Itu kejadian kayak waktu gua baru pindah ke Hello T19 dan akhirnya gua kesulitan. Tapi kesulitan itu tidak gua temukan di si Feel CC Pro ini. Karena gua tap di ujung kotaknya aja atau misalnya cuman bagian sisinya aja, itu tetap ke-tap dan dia sensitif banget. Cuman karena dia terlalu sensitif, akhirnya kayak gue ngerasa nggak ganggunya kalau misalnya gue mau ngebenerin posisi si earbuds-nya. Akhirnya ke-tap, gitu doang sih. Untuk fittingnya sendiri, gue bisa bilang fittingnya dia lumayan nyaman. Meskipun bukan yang paling enak yang pernah gue cobain, tapi dia sudah lumayan nyaman. Untuk masalah gripnya, dia sudah lumayan ngegrip meskipun gua tidak merekomendasikan untuk kegiatan sport yang ekstrim. Ingat ya, jangan dipakai ajrut-ajrutan. Kemudian untuk passive noise isolation ya, dia memang kurang. Yang gua rasakan seperti itu. Tapi itu jadi poin plusnya. Maksudnya gua gini, dengan passive noise isolation dia yang tidak terlalu kedap, itu akhirnya kayak bikin kuping gua bisa bernafas. Bikin tekanan di dalam telinga itu nggak terlalu besar. Lah terus untuk ANC-nya gimana bang? Bagus nggak? Nih, gua kasih tahu. Untuk ANC-nya itu masih ya dibilang jelek enggak, dibilang bagus banget juga enggak gitu. Untuk frekuensi low, untuk suara-suara dengan frekuensi rendah kayak suara kipas, kemudian suara hujan, kemudian suara AC, itu memang sudah keblok sempurna. Oke, tapi sisa suaranya yang lain itu masih masuk. Nah, kenapa gua bilang nggak sebagus itu? Karena ada TWS yang lebih baik ANC-nya dibandingin dia. Salah satunya adalah Soundfit T2 yang harganya mirip-mirip sama harganya dia. Cuman masalahnya gini, kalau boleh jujur, Soundfit T2 kalau misalnya mau dibandingin suaranya,
gue sih lebih suka ini dibandingin si T2. Dan tadi si CC Pro ini dia punya MAF atau My Audio Filter. Dimana kalau misalnya si Soundpeed T2 itu cuman punya ANC dan Ambient atau Transparent Hearing. Dia nggak cuman dua, nggak cuman ANC dan Transparent Hearing, tapi dia juga punya Win dan punya Voice. Dimana si Win ini kalian bisa pakai ketika kalian sepedahan atau misalnya kalian pakai motor terus nggak pakai helm ya, misalnya lagi di komplek gitu ya. Nah itu kan ada suara angin yang masuk tak kukuk gitu-gitu. Nah itu tuh bener-bener keredus, seriusan. Kepake banget, gue udah nyobain. Terus untuk voice, itu sebenarnya kesannya mirip sama si ANC. Dia ngeblok suara lain, tapi dia nggak ngeblok sama sekali suara orang ngomong. Jadi tetap kalian bisa denger dan ngobrol sama orang tanpa harus keganggu suara AC, suara kulkas, atau suara hujan sekalipun. Mantap kan? 风中模式、监听模式、降噪模式、开放模式、风中模式、监听模式、降噪模式、开放模式。 Oh ya, karena tadi gue barusan nyebutin masalah si aplikasinya. Oke, gue tunjukin nih aplikasinya. Gue liatin nih aplikasinya. Dan kita juga sertakan link aplikasinya itu di deskripsi. Tapi untuk Android aja ya. Soalnya kalau untuk yang iOS kalau nggak salah dia masih Chinese version. Dan nggak ada modnya. Nah, di patch pertama, kalian bisa ngelihat baterai status, baik earbuds maupun case-nya. Kemudian di patch kedua, itu ada equalizer. Nah, di sini ada presetnya, kayak bass, default, treble, dan lain-lain. Ada banyak nih. Terus juga ada custom equalizer-nya. Terus juga ada si MAF ini ya, atau si My Audio Filter. Seperti noise control gitu. Kemudian ada volume adjustment. Dan di patch terakhir, itu ada full control mode, terus ada low latency mode yang ada 3 jenis nih. Ada game, musik, dan video. Mantul! Dan hasil suara yang diciptakan dari si 3 mode low latency ini agak berbeda ya. Dimana gue ngerasain ketika di low latency mode yang untuk game, suaranya itu terkesan lebih mendem kerasanya. Tapi latensinya lebih bagus gitu ya. Dia menurunkan kualitas untuk menaikkan, bukan sensitivitas, apa, koneksi ya. Jadi biar delaynya lebih tipis. Game mode off. Game mode on. Terus juga ada Bluetooth device switch. Ini ada wearing detection atau in-ear detection yang sensornya bisa kalian matiin atau kalian nyalain lewat aplikasi ini. Sisanya ada update firmware dan advanced setting untuk reset si TWS-nya. Nah, gue mau cerita dikit soal si in-ear detection-nya. Nah, gue waktu itu lagi makan, jadi lagi ngunyah. Terus juga gue sempat pakai kan buat olahraga. Gue pakein lari-lari kecil gitu, terus agak lari-lari kencang. Nah, karena si in-ear detection-nya itu mendeteksi ada pergerakan di telinga gue, jadi akhirnya dia tuh kayak yang play pause, agak mengganggu sih. Jadi saran gue sih kalau misalnya buat teman-teman yang berencana beli si CC Pro ini, ketika kalian akan beraktivitas lebih brutal, maksudnya lebih pecicilan gitu, yang mendingan matiin aja dulu sementara si in-ear detection-nya. Kalau misalnya kalian lagi santuy, ngecil, dengerin musik, boleh deh nyalain lagi. Si Feel CC Pro ini dia juga sudah dilengkapi dengan IPX4. Ya, oke lah. Masih kuat lah dipakai buat keringetan, air-air kecil, asal jadi dipakai hujan deras atau dipakai nyemplung ya wassalam. Untuk sektor baterainya, di case-nya ada 420 mAh, sedangkan di setiap earbuds-nya itu ada 40 mAh. Dimana setiap earbuds-nya diklaim dengan ANC on itu punya playtime sekitar 5 jam. Tapi setelah gua tes, dia cuman punya
playtime 4 jam 40 menitan. Jadi dipangkas sekitar 20 menitan. Kemudian untuk ANC-nya off itu dia diklaim kuat itu sampai 6,5 jam. Tapi setelah gua tes lagi-lagi dipangkas lagi, hanya 6 jam lebih dikit aja. Tapi ya so far kepangkasnya nggak terlalu jauh sih, masih bisa dimaklumi. Sedangkan lama pengecasannya untuk earbudsnya cuma butuh waktu 50 menit aja. Nah, kalau misalnya untuk si case-nya itu butuh waktu sekitar 1,5 jaman. Nah, si Phil CC Pro ini juga sudah bisa wireless charging. Jadi buat teman-teman yang punya wireless charging dan males nyolok-nyolokin, bisa nih, udah mantep. By the way, mic-nya bagaimana nih? Katanya kan yang batangnya kokoh dan panjang kalau TWS tuh, itu pasti mic-nya rata-rata bagus. Katanya begitu. Dan dia memang sudah didukung dengan ENC atau Environmental Noise Cancelling. Seperti apa hasilnya? Cek bro. Oke, cek 1 2 3 3 2 1. Kalian mendengarkan suaranya langsung dari mic-nya si Phil CC Pro ini. Bagaimana kualitas suara gua? Apakah mendem atau jelas nih suara gua? Cek 1 2 3 1 2 3. Ini adalah suara yang dihasilkan dari Phil CC Pro ketika ada gangguan ambient noise dari luar atau di tempat yang ramai. Gimana nih suara gua? Masih terdengar jelas dan suara ambientnya terblok atau masih masuk? Gimana nih? Kalian bisa nilai sendiri seperti apa hasil si mic-nya si Phil CC Pro ini. Oke, seperti yang tadi udah sama-sama kita dengerin ya. Kalau opini dari gua sih mic-nya lumayan ya, lumayan aja. Maksudnya dipakai di indoor dia kenceng, dia terdengar jelas, tapi masih kesannya agak mendem dikit meskipun nggak terlalu banyak. Kemudian kalau misalnya kita cobain dengan ambient noise itu, suara luarnya masih masuk meskipun dia berusaha buat ngeblok dan akhirnya suara gua jadi lebih jelas, tapi tetap masih masuk gitu. Nggak yang segimana banget, padahal kan dia sudah ANC. Gua nggak tahu ANC-nya bagus apa gitu untuk si mic-nya, karena ya kita pernah ngetes dengan ENC yang lebih baik daripada ini. Tapi ya so far masih bisa digunakan untuk indoor maupun untuk outdoor. Untuk kualitas suaranya gimana bang? Kita dengerin dulu aja sound sample-nya. Cus. Turning my head, I'm losing the mind. And if you could know, yeah, if I could show you, I don't wanna keep on living this life so faceless. Dengan 10,1 mm titanium amplitudo komposit. Buset, susah banget namanya ya. Itu drivernya lah namanya itu. Dia itu lumayan sih maksudnya. Tapi kodeknya kenapa cuman AAC sama SBC doang gitu. Kalau misalnya ada aptX-nya ya, gue sebagai pengguna Android gitu, gue wondering kalau ada aptX-nya mungkin suaranya akan lebih enak lagi. Secara suaranya dia sudah lumayan enak di AAC-nya ya. Jadi jujur, buat suaranya gue ngerasa untuk clarity dan detail nggak yang sebagus itu. Maksudnya kalau dibandingin sama feel-feel yang sebelumnya di review gitu, ya masih lebih clear
mereka gitu. Ini gue nggak tahu, kayak ngerasa agak sedikit ada yang mendem. Kemudian untuk tipikal bassnya ya dia kan balance ya, jadi jangan berharap bass yang gimana banget gitu. Tapi ya masih lumayan lah, dia masih ngisi lah, masih bisa mengimbangi di antara mid dan treble-nya. Sedangkan untuk soundstage-nya gue ngerasain udah lumayan luas dan separasi instrumennya sudah baik. Cuman dia kan punya equalizer yang bisa kalian tweak secara custom atau dengan presetnya. Nah, lucunya ketika gua pakai presetnya, selama ini kan gue nyobain yang si Filthy One Light tuh. Filthy One Light ketika gua pakai equalizer yang presetnya, terutama yang di bass, itu sama sekali nggak kepake karena menurut gua terlalu artificial. Nah, ini tidak terjadi di si CC Pro ini, dimana gua pakai preset bassnya si CC Pro ini dan gua bisa menerima gitu, nggak se-artificial itu dan masih enak, masih bisa dipakai si presetnya. Cuman lucunya nih ya, gue menemukan di 2 lagu yang gue tes itu di Starlight-nya Ion, ya nyanyi-nyanyi Ion, sama satu lagi lagunya Deep End dari Black William, ya itulah. Oh kebalik, William Black. Ya itulah pokoknya. Nah gue ngerasain ketika gue ganti lagunya masih pakai 2 lagu itu ya, tapi gue ganti-ganti si presetnya antara treble, kemudian si defaultnya dia, normalnya, kemudian ke bright-nya dia atau ke treble. Itu tuh nggak ada perbedaan sama sekali, maksudnya nggak signifikan perbedaannya tuh, ya sama-sama aja gitu. Kecuali jadinya ya gue tweak gitu, pakai yang si equalizer customnya ya itu baru kerasa. Ya jadi kira-kira gitulah untuk kualitas suaranya. Gue bisa bilang bagus, cuman nggak bisa bilang yang bagus-bagus amat. Lumayan oke dah. Kesimpulannya, buat teman-teman yang nyari TWS dengan fitur seabrek di bawah 1 juta, ini cocok banget buat kalian. Tapi, kalau buat teman-teman yang hanya mencari suara, mendingan ke Filthy One Light aja deh. Seriusan, udah mendingan ke Light aja. Karena dia juga dari segi power juga kalah, maksudnya ya nggak yang gimana banget ya, gue nggak yang terlalu demanding gimana, tapi gue merasa si Light itu lebih memenuhi kebutuhan gue, dimana kalau misalnya gue lagi butuh bass ya gue bisa naikin si volumenya karena dia memang strong gitu, dia memang powernya kuat. Nah kalau ini tuh agak lemes, gue aja dengerin lagu biasa aja di 75%-an itu baru nyaman. Kalau misalnya di 50%-an kayak lagi ngedengerin orang kumur-kumur. Jadi kira-kira kayak gitu deh kesimpulannya. Ya gue sih mencoba berusaha buat fair aja ya. Dia udah enak buat nyari fitur, silakan kesini. Kalau nyari suara boleh lirik-lirik TWS lain, terutama si Filthy One Light yang oke punya di harganya yang lebih murah. Oke guys, segitu aja videonya. Sorry kalau misalnya kurang detail atau terlalu singkat. Enggak juga sih, kayaknya lama juga kan videonya. Pokoknya kalau misalnya buat teman-teman yang suka dengan konten seperti ini, suka, boleh di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Oke, kalau gitu videonya segitu aja. Sorry kalau misalnya ada kekurangan. Terima kasih buat yang udah nonton. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Kalau gitu Alit Suralit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.